apa yang saya coba paparkan? Sudah, Pak. Nah, ini juga salah satu untuk ukuran. Melihat, mendeskripsikan seperti apa kelompok itu. Salah satu juga ini. Melihatnya dengan apa? Lihat dari variabel networking, jaringan kerja orang di dalam kelompok tersebut. Kadang disingkat orang jaringan kelompok saja. Nah, apa itu jaringan kelompok? Kita coba dalami. Networking ya. Ini salah satu elemen. Sekarang sudah ada instrumen yang dibuat secara IT. Sudah ada aplikasinya. Anda tinggal masukkan saja, Anda bisa deskripsikan, Anda juga bisa menggambarkan itu jaringannya. Ya. Jadi sudah semakin canggih dengan adanya aplikasi-aplikasi IT ini. Nah, apa itu jaringan? Jadi tadi kan misalnya HRDD ada 9 orang. Bagaimana pola mereka dalam melakukan komunikasi? Komunikasi itu artinya apa? Komunikasi ada interaksi verbal. Nah, ya kan? Verb, terjadi diskusi-diskusi. Tentu bukan hanya verb aja yang dilihat kan, lontaran oral, kata-kata gitu ya, tapi juga non-verb, non-oral, non-ujar. Misalnya ada 7 macam itu ya, yang katanya sangat mempengaruhi cukup tinggi si audien mereka, termasuk anggota-anggota kelompok yang dipengaruhi oleh si pengurus kelompok saat dia berdiskusi kelompok ya, diskusi kelompok atau dalam komunikasi kelompok. Nah, kegiatan-kegiatan berkomunikasi di kelompok itu atau diskusi tadi, jadi nyawa komunikasi kelompok itu nyawanya adalah diskusi. Komunikasi secara umum nyawanya persepsi. Nyawa persepsi adalah atau inti persepsi adalah interaksi. Interpretasi, berpikir, interpretasi. Nah, kalau di komunikasi kelompok nyawanya adalah diskusi. Nah, diskusi itu bisa juga dilihat dari konten, ya kan? Nah, bisa juga dianalisis dari pola orang berkomunikasi, ujar. Maupun nanti Anda ingin membedakan juga ada apa? Non-verbal kan? Verb itu kan bisa juga non-verb gitu. Nah, bagaimana itu terjadi? Apakah cuma satu arah? Bisa juga dibuat gitu kan? Apa 2 arah? Ya saling berinteraksi. Atau bagaimana intensitas, siapa yang paling banyak interaksi verbalnya, yang paling banyak ngomong gitu ya. Atau dalam satu kegiatan komunikasi, siapa yang sering interupsi, ya, memberikan satu respon misalnya. Berbagai suatu pesan-pesan, informasi-informasi yang berseliweran saat terjadi interaksi verbal. Nah, tentu karena dia komunikasi kelompok, yang kita bicarakan itu kan kalau dalam diskusi kelompok itu dan pertemuan kelompok itu kan pasti membicarakan apa yang menjadi kepentingan, ya kan? Apa yang menjadi harapan atau menjadi kegiatan aktiviti di kelompok tersebut. Lebih-lebih pasti mencapai ke arah-arah tujuan-tujuan yang sudah disepakati kan gitu ya. Seberapa jauh Anda bisa gambarkan itu, membangun pola itu. Nah, sekarang saya bilang aplikasinya ada, silakan Anda lihat. Cuma pertanyaan saya lebih jauh, ya kayak misalnya Anda baca bukunya si Rogers, itu apa saja dimensi atau aspek yang bisa dijadikan penjelas. Kalau dia dalam konstruk, dalam definisi istilah operasional bisa dijadikan konstruk, pertanyaan, keterukuran. Makanya dimensi konsep tadi harusnya dalam definisi operasional menjadi indikator. Nah, pertanyaan saya adalah apa saja yang bisa dijadikan penilaian jaringan komunikasi itu sendiri atas dasar dimensi atau aspek. Atau tadi kalau Rizky Ardiansa tadi melihat, oh iya kalau melihat keefektifan kelompok dilihat dari ini, dan ini. Nah, ini yang 3 macam itu kan namanya indikator, gitu lah. Diukur
ini, dan ini, kan itu ya. Atau kalau dia masih nuansanya konsep, definisi istilah, dilihat bahwa yang elemen keefektifan kelompok itu sebagai atau adalah anu, dan anu. Nah, adalah itu kan istilah. Kalau diukur berdasarkan namanya konstrak. Nah, tadi tolong bedakan ya, ada definisi istilah, ada definisi operasional. Nah, itu definisi operasional itu biasanya di dalam suatu ada membangun kuesioner, ada membangun proposal, itu adanya di metodologi. Kalau konsep itu adanya di bab-bab sebelumnya, termasuk ingin menjelaskan ini konsep dari teori siapa, kan gitu kan? Makanya Anda dituntut menguatkannya di mana? Di bab 2 ya. Kalau Anda nanti membuat proposal ada bab 2 yang isinya itu tentang kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Karena Anda termasuk penelitian-penelitian di bidang kelompok, Anda bukan peneliti pemula. Anda melanjutkan penelitian-penelitian orang sebelumnya, cuman Anda menggunakan dimensi aspek yang seperti apa untuk lokus Anda. Nah, lokus yang tadi adalah HRDD, kan? Seperti itu. Nah, jadi ini yang harus dicari nih, apa saja nih dimensi atau aspek untuk melihat si variabel yang kita katakan jaringan komunikasi. Yang nanti bisa Anda simpulkan, oh seperti ini loh pola-pola itu, gitu ya. Tidak hanya dia dimappingkan tadi, menunjukkan arah informasi dalam suatu activity, dalam suatu event diskusi atau komunikasi kelompok itu, tetapi juga bisa kelihatan siapa yang banyak omong, siapa yang saling dianggap tempat bertanya, gitu ya. Oh itu kalau ini filosofi sederhana jaringan komunikasi itu kan siapa bertanya kepada siapa. Nanti ada petakan itu frekuensinya, kan boleh kan melihat frekuensi. Semakin banyak dia dijadikan tempat bertanya, dia pasti adalah start atau leader atau pemimpin. Nah, bisa dilihat dari nuansa start, bisa dilihat dari seberapa jauh dia menyelesaikan tugas. Ya kan, pasti lontaran-lontaran kita kan seperti itu kan. Seberapa jauh solusi ataupun konsesi, ya nyawa diskusi itu hasilnya kan cuma 2, melahirkan solusi atau melahirkan konsensus. Nah, seberapa jauh terpuaskan, kan? Interaksinya tinggi, seberapa jauh membangun spirit, moral, masing-masing membering, anggota kelompok, misalnya. Atau seberapa derajat kemudahan penyelesaian tugas. Nah, Anda tadi berpikir, oh jadi kalau nanti saya ingin mengukur jaringan komunikasi, dilihat dari aspek membangun start, misalnya gitu ya. Oh saya bisa melihatnya pada indikator misalnya frekuensi. Ya kan, boleh bertanya, boleh menyampaikan, kan? Namanya juga information seeking konsepnya. Kedua, frekuensi. Apa beda frekuensi sama intensitas? Nah, boleh juga nanti ukurannya intensitas. Boleh juga nanti ukurannya durasi. Seberapa lama. Apa beda frekuensi dengan durasi? Nah, jadi memang nanti S1 itu saat ingin melakukan riset-riset yang banyak ini harus banyak baca dan banyak menyimpulkan untuk penelitian di lokus saya di aspek tempat yang akan saya jadikan area riset yang seperti apa yang pasnya. Nah untuk itulah selalu proposal itu dimulai dengan Anda dituntut banyak baca sumber-sumber literatur yang menguatkan rumusan masalah yang mau dicapai, kan begitu. Itu salah satu contoh. Nah, misalnya ini yang diungkapkan oleh si Johnson & Johnson ya dalam suatu komunikasi kelompok. Seperti apa? Bisa dilihat dari nuansa start, nuansa cara penyelesaian, nuansa membangun kepuasan, nuansa spirit, orang bersemangat tidak gitu. Dalam
diskusi di kegiatan komunikasi kelompok tersebut atau nuansa kemudahan. Ini mensolusi atau bagaimana nih penyelesaian tugas yang dikatakan dalam kegiatan kelompok tersebut. Nah, kan ini namanya nuansa-nuansa mengukur networknya, jaringan kerja, network of communication, jaringan kerja komunikasinya. Nah, ini layak dibaca ya, referensi-referensi supaya Anda bisa clear melihat sesuatunya. Dan nanti yang begini-begini bisa digambar. Nah, gambar, oh interaksi yang terjadi seperti ini ya. Jadilah dia membangun gambar. Kalau Anda tadi memanfaatkan aplikasi, data-data Anda dapat dari 9 orang tadi, nanti dia akan memunculkan sendiri. Bagaimana dilihat dari interaksi, frekuensi, durasi, dan masa itu Anda membangun gambar. Gambar tentang network communication. Orang-orang dalam suatu kelompok kecil tadi, misalnya kelompok RDD tadi, yang 9 orang tadi. Nah, seperti itu ya, nyawa-nyawanya. Nah, ini ada di buku Johnson & Johnson. Silakan dibaca detail supaya Anda paham. Ya, ini kan gambar-gambar semua. Nah, ini. Nanti macam-macam tuh bentuknya tuh di bawah itu menjelaskan bentuk gitu ya. Ya kan? Ada bentuk roda, ada tipe Y, ada tipe circle, ada tipe common gitu ya. Nah, yang masing-masing bisa dijelaskan itu oleh si Johnson & Johnson gitu. Anda baca buku yang saya kasih kemarin pun ya, itu juga ada cerita jaringan komunikasi ya, cerita satu bab itu. Silakan dibaca juga. Baby Masterson itu ya. Kan ada kemarin saya kasih buku yang daring itu. Itu juga bisa dipegang, menjadi pegangan. Nah, ini yang berkaitan dengan jaringan-jaringan itu. Oh, saya tidak hanya melihat pada nuansa pola gitu ya misalnya. Saya juga ingin melihat peran. Bagaimana menganalisis peran? Ya kan pasti yang dibicarakan itu kan adalah tugas-tugas masing-masing, pasti di dalam structure itu kan punya SOP tugas gitu ya. Nah, peran-peran seperti apa yang dimainkan dengan baik? Makanya kita katakan gambar-gambar yang tadi di atas ini namanya sosiogram. Hasil Anda membangun sosiometri namanya sosiogram. Ini namanya sosiogram. Cara mendapatkannya, Anda membangun sosiometri, ya. Pasti diferensial, pasti beda. Setiap aksi komunikasi di dalam suatu wadah, taruhlah tadi di dalam suatu kelompok kecil, di dalam kelompoknya misalnya DD tadi, misalnya. Bisa digambarkan perannya dari pola yang dibangun tadi. Itu akan terlihat lagi, lebih detail lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus dibuat, baik dalam bentuk pernyataan juga bisa, di dalam kuesioner Anda, ya, khusus tentang variabel jaringan komunikasi, network communication-nya itu. Nah, seberapa jauh membangun ikatan-ikatan interpersonal yang kuat atau yang malah lemah. Nah, boleh bertanya ordinal lagi nih, sangat kuat, netral, lemah, sangat lemah. Oh, dilihat dari sangat positif, netral, tidak kurang positif, tidak positif. Kan harusnya kuat lawannya lemah, positif lawannya negatif, misalnya gitu ya. Sesuatu yang tadi yang digambarkan tadi ya oleh kelompoknya Sarfa tadi sebagai suatu kontinum. Nah, jadi hal seperti itulah nanti bisa melihat cenderung gimana itu hasil penelitian itu. Terjadi peningkatan atau penurunan kualitas hubungan antar anggota tadi satu sama lain dalam berinteraksi lontaran komunikasinya.
Nah, ini suatu penelitian yang menggelitik juga nih bagi Anda yang ingin mendalami lebih jauh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi kelompok. Jadi kalau nuansanya sudah melihat komunikasi, ini sudah melebihi dinamika kelompok ya. Dinamika kelompok itu adalah interaksi statis. Komunikasi kelompok, interaksi dinamis karena lontaran-lontaran verbalnya itu didukung nonverbal dan paralinguistik. Semuanya bisa dianalisis. Kalau ada pertanyaan nanti di ini ya, di instruksi saja. Karena ini semua sebenarnya bisa dibaca di buku sebenarnya. Misalnya ini, melihat jaringan komunikasi yang terjadi di ARDD tadi. Ada 4 orang, ada 9 orang misalnya. Silakan saja. Bagaimana nih? Ada Mitchell, ada Brandon, ada Rian, ada Jessica, ada siapa lagi. Nah, seberapa jauh? Siapa yang paling dominan? Tempat dia bertanya. Dan jarang dia ditanya. Dan tempat dia ditanya, tapi jarang dia bertanya. Tapi dia selalu memberikan jawaban-jawaban terhadap sesuatu untuk mensolusi ataupun untuk problem solving. Mitchell, maka Mitchell didudukkan di posisi paling banyak yang tempat ditanya. Kan naik itu start dia di atas itu. Kira-kira begitulah gambarannya. Kalau Brandon, Rian, Jessica equal, hampir dari 9 orang terjadi interaksi itu, rata-rata mereka terjadi intensitas ditanya dan tempat bertanya itu masing-masing menerima misalnya 3 atau 4 misalnya gitu ya. Berarti kan sama level, tapi jauh lebih kecil daripada Mitchell. Di strukturnya dia letaknya di lebih bawah. Sedangkan yang lain gimana? Dia iya, tapi dia banyak cerita bertanya pada Brandon aja. Kalau ini dia cuma tanya Jessica aja. Mungkin karena gender, sama-sama gender misalnya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itulah nanti Anda bisa gambarkan, struktur kelompok yang ini, yang cenderung formal ini seperti ini. Karena nanti ada juga hal-hal yang bersifat informal gitu. Apalagi kalau nuansa pertanyaan bersifat informal itu, jangan-jangan Jessica kepemimpinannya jauh lebih mudah mempengaruhi dan lebih mudah melakukan pendekatan yang lain begitu. Apalagi dia perempuan ini kan biasanya sifat keibuan, sifat mau mendengarkannya jauh lebih tinggi ketimbang laki-laki misal gitu ya. Kan banyak itu teori-teori gender gitu ya. Boleh masuk juga untuk menganalisis jenis jaringan komunikasi kita. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi Anda bisa lebih detail nanti menceritakannya. Di tataran gambaran ini saya mau tambahkan seberapa jauh si Jessica ini ditanya sama Emil. 1, 2, 3, kasih garis-garis kecil aja. Tuh. Ini cuma sekali. Ini jadi terlihat apa? Frekuensi. Dan itu akan lebih cerita banyak lagi berkaitan dengan kondisi network communication yang terjadi dalam informal group ya. Di struktur yang dibuat tadi misalnya seperti itu. Jadi semakin banyak anggota jangan dibilang semakin sulit untuk menggambarkannya, apalagi sudah punya aplikasi. Nanti yang mengeluarkan gambar itu kan aplikasi, jauh lebih teliti. Nah, kalau zaman kami dulu ya masih di era masih komputer tapi belum ada banyak aplikasi, kita kerjain sendiri tuh, gambar dulu, lihat di mana ada proses ininya, berubah pindah seperti ini gitu. Nah, jadi riset-riset di bidang jaringan komunikasi ini kalau Anda tertarik sudah semakin mudah dan banyak aplikasi yang dimainkan oleh kawan-kawan yang sudah menyelesaikan studi S2 S3 dan dia membangun memang risetnya di bidang aplikasi. Jadi jika bisa dipakai ya untuk membangun suatu riset-riset yang lebih memiliki kesejenisan membangun di kelompok-kelompok yang relatif sama. Nah, ini contoh-contoh saya ya. Karena masih banyak sekali contoh-contoh yang lain. Sudah bicara pola, sudah bicara jenis gitu ya, yang bisa Anda deskripsikan sebagai suatu hal yang umum dalam memappingkan, artinya dalam mendeskripsikan suatu jaringan komunikasi gitu ya. Maka
kita lanjut kepada strukturnya, struktur jaringan komunikasi. Hanya saja saya sedikit ingatkan bahwa yang nomor 1 tadi, pertama konsepnya sosiometri, ya, siapa bertanya kepada siapa. Yang paling banyak dijadikan tempat bertanya, jadilah start, pemimpin atau pengurus kelompok, apa-apalah ya. Kedua, dilihat dari bagaimana membangun cara penyelesaian tugas. Ketiga, nuansanya berkaitan dengan kepuasan, menerima sesuatu masukan-masukan itu, ya, ataupun membangun suatu spirit moral anggota kelompok untuk mau membangun network communication itu sendiri. Yang keempat, pemudahan dalam penyelesaian tugas. Nah, yang kedua, ini termasuk elemen yang cukup dijadikan dasar melakukan pemappingan dari penelitian jaringan komunikasi adalah strukturnya. Struktur jaringan yang bagaimana? Bicara struktur, ya. Dari gambar tadi Anda bisa cerita lebih banyak gitu. Oh, jadi cenderung dia ini adalah membangun radial person network. Radial person network communication misalnya gitu ya. Wah, cuman sederhana, dilihat dari frekuensinya ya nggak terlalu clear gitu ya. Kepadatannya sedikit misalnya. Kalau terjadi keterbukaan terhadap informasi di antara sesama kurang. Tapi kalau dia bertanya ke atas gitu ya, yang di atas nanti dia menyebar kemana-mana pertanyaannya gitu ya, tapi cuma satu arah. Bisa. Pertukaran informasi pada lingkungan cenderung belum optimal, masih sedikit juga misalnya. Nah, sehingga nanti tergambar itu individual vokal atau tidak vokal atau sebagai pencilan gitu ya, dalam dia bertukar informasi dengan lingkungan-lingkungan yang ada di dalam diskusi kelompok itu. Misalnya tadi HRDD yang 9 orang tadi. Oh, ternyata ada 1 orang cuma dengar aja. Memberikan inisiatif nggak ada, bertanya pun nggak ada gitu. Tapi saat diajak activity terhadap tadi ya membangun penyelesaian tugas, ya saya ngikut aja misalnya kayak gitu ya, jawabannya itu namanya pencilan. Kalau bahasa si Johnson Johnson itu namanya isolate. Ada individual yang namanya pencilan. Gimana nih, condong gimana nih interaksi itu, misalnya heterofili atau homofili, ya. Kan membangun banyak orang-orang yang tadi mau membangun atau hanya sedikit orang atau homofili. Kalau tadi karena perempuan aja, jadi dia berkoordinasi sama si Jessica aja ya, yang 2 orang tadi. Nggak mau dia membangun interaksi di tempat lain misalnya, cenderung homofilus misalnya kan, atau hetero, semua punya jejaring interaksi itu sendiri. Ada gambar panahnya yang naik ke atas maupun turun ke bawah misal. Panah itu kan boleh ke atas kan tempat bertanya, atau turun ke bawah tempat dia menyampaikan sesuatu kan. Tergantung Anda memappingkannya dan memanfaatkan data saat Anda bertanya kepada 9 orang tadi. Nanti beberapa kuesioner itu nanti dijaring oleh aplikasi untuk membangun struktur yang terjadi. Nah, bagaimana masing-masing personal itu? Nah, ini jadi penting nih saat misalnya kita membangun suatu difusi terhadap pesan. Tapi biasanya kalau bicara difusi, nggak pernah bicara difusi message pada pesan, tapi diskusinya pada pesan yang sudah sangat fokus, yaitu namanya inovasi. Ya, di pesan yang namanya inovasi. Makanya difusi itu selalu dikaitkan dengan inovasi. Pesan yang inovasi. Pesan inovasi itu kan apa? Sesuatu yang baru. Apakah itu hanya baru tahapan ide, tahapan teori, konsep gitu ya, gagasan-gagasan, atau sudah pada praktik, teknologi misalnya kan, yang baru atau relatif baru bagi komunitas di wadah tadi ya, di kelompok kecil tadi gitu. Nah, dalam menerimanya. Nah, jadi inovasi itu nanti masing-masing orang punya derajat yang berbeda kan. Makanya suka kalau dalam diri orang, diri saya, diri Anda masing-masing, inovasi itu diterima tidaknya dalam diri kita tuh namanya
proses adopsi inovasi. Jadi adopsi itu adalah proses mental dalam diri saya, diri Anda, diri masing-masing person, orang, dalam menyikapi suatu inovasi yang disampaikan kepadanya atau dia terdedah akan inovasi tersebut. Ya, Anda kan masing-masing punya information seeking ya. Bisa Anda mendapatkan atau Anda dengan secara kebetulan mendengar gitu ya. Bisa juga memang ada kegiatan-kegiatan pendampingan, ada penyuluhan, ada advokasi yang menuntut seperti ini misalnya gitu ya. Kan information seeking itu boleh mencari, boleh menerima, boleh mendapatkan, macam-macam itu konsepnya itu. Makanya nanti dilihat Anda mau lihatnya seperti apa. Jadi saya kembali lagi, inovasi itu paling awal adalah dalam diri kita juga. Seberapa jauh kita menerima. Jangan-jangan kita bukan menerima, tapi mereject. Ya, lawan atau reject. Atau reject. Jadi adopsi inovasi itu ada tahapannya, ada tingkatannya. Itu minimal 5 itu. Pertama dia sadar. Ya, oh ya ada sesuatu begini-gini. Ya. Minat semakin tinggi tuh. Sudah mulai pertimbangan lebih jauh. Nilai sudah mulai lebih kuat lagi, sudah coba menunjukkan hasil puas misalnya, spirit moral tinggi, jadi ada nilai, minat, coba atau 5 tahap gitu ya yang terjadi dalam lontaran inovasi yang disampaikan dalam satu aksi komunikasi. Nah kan bisa dijaring itu, dibangun jaringan komunikasinya, atau malah sadar minat, coba gagal, reject, kan belum tentu diadopsi. Yang reject dibangun lagi supaya mau mengadop. Nah, ini tatarannya bukan sekadar dalam diri ya. Jaringan komunikasi itu bukan dalam tataran diri masing-masing person, tapi dalam tataran boundary. Boundary itu dalam lingkup kelompok. Boundary. Dalam kelompok itu banyak orang, 2 atau lebih. Tadi kalau misalnya HRDD 9 orang dalam boundary tadi kita buat lingkaran, di dalamnya ada 9 orang. Nah, 9 orang ini bagaimana berinteraksi kalau disampaikan suatu inovasi ke dalam lingkaran tadi. Nah, bagaimana orang di dalamnya itu? Namanya saat diteteskan itu, jadilah difusi. Kan difusi itu meneteskan sesuatu yang inovasi tadi ke dalam lingkup tadi, kelompok tadi. Terjadi di difusi. Karena sesuatu yang dikasihkan itu, taruhlah gelas ini. Gelas ada air ya, ada aqua masuk. Anda kasihkan misalnya minyak, mudah nggak dia berbaur? Enggak. Ada air, aqua, Anda kasih setetes tinta, mudah nggak membaur? Amat misalnya gitu kan. Nah, dia perlu pengaduk gitu. Nah, saat dia diaduk, ya itu pengaduknya ini kerja si check agent, agen perubahan itu. Atau penyuluh, atau pendamping. Atau Anda nanti kalau berKP, kuliah kerja profesi, kerja Anda itu tadi, pengaduk itu. Supaya inovasi di dalam desa, di dalam lingkungan itu sebagai suatu wadah tempat orang tadi. Nah, supaya masing-masing orang bisa menerima, terjadi nggak difusinya? Nah, Anda yang ngaduk-ngaduk itu, mendifusikan inovasi itu. Merata nggak? Semua orang sudah oke nggak? Gitu ya. Nah, untuk itu nanti dipilih-pilih secara homofili supaya orang yang memiliki keseragaman itu lebih mudah kita menyerukan perubahan kan gitu. Kalau perlu bentuk kelompok-kelompoknya dulu. Kalau sudah ada, kuatkan kelompok yang sudah ada. Kalau belum ya bentuk kelompoknya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi difusi inovasi itu tadi penyebar luasan orang-orang di wadah komunikasi kelompok, di wadah kelompoknya gitu ya, untuk nanti di antara mereka mau mengadopsi. Syukur-syukur semuanya mau mengadopsi. Kalau belum, terus jalan tuh kegiatan pendampingan, kegiatan penyuluhan, kan gitu ya. Nah, jaringan personal radikal ini nanti terlihat seperti apa yang terjadi gitu ya, dalam kita membangun orang menerima suatu informasi yang kita sebarkan dalam desa dalam RW dalam RT atau dalam kelompok spesifik tadi ya, yang heterofili, yang homofili gitu ya. Semakin hetero semakin agak repot. Jadi bangun dulu yang homofilinya dulu. Nah, jadi yang seperti ini menjadi pekerjaan ya yang cukup kuat yang harus dilakukan oleh Anda nih.
Dan seperti apa nih strukturnya terbangun secara personalnya atau kan milih orang-orang yang menjadi pengurus dalam kelompok tersebut gitu ya. Karena masing-masing orang nanti akan menunjukkan kekhasan mereka. Itu yang pertama tadi. Yang kedua dilihat dari struktur adalah saling satu sama lain saling mengunci gitu kan, membuat apa klik-klik sendiri. Tadi Jessica karena dia sama-sama perempuan kedekatan tinggi dia punya klik yang kuat. Ya. Boleh kan? Dalam kelompok boleh nggak ada klik? Boleh. Jaringan personel yang saling mengunci. Interlocking personal network communication misalnya begitu. Ideal kita kan maunya menyebar ya, radial, punya derajat integrasi yang rendah di antara orang-orang itu, tapi dia fokus kepada kepemimpinan seseorang misalnya seperti apa. Nah, sehingga idealnya orang-orang tadi kan banyak tuh, misalnya dalam kelompok itu 9 orang, misalnya di HRDD, apa semuanya mau ngikutin secara awareness? Jangan-jangan ada juga yang agresif, menganggap, saya juga bisa. Sebenarnya kalau jadi pemimpin, saya bisa juga, gitu kira-kira. Juga karena dia tidak difasilitasi di pengurus, terjadi dia membangun tadi, membangun apa? Klik, gitu kan? Klik-klik dalam kelompok boleh nggak? Boleh, untuk mendinamiskan juga gitu. Kalau sesuatu yang salah dia ngelurusin, kelompok-kelompok yang memberikan penyadaran juga gitu. Tapi kalau klik ini tidak dikelola, dia bisa juga jadi penyakit gitu ya. Nah, ya, jadi memang harus di manajemen saja dikelola. Ya, jadi biasakan beda pendapat itu, tapi tetap saja diolah, dikoordinasi, jangan sampai merusak tatanan yang sudah disepakati sebagai suatu komitmen. Kan dalam kelompok itu punya komitmen dong. Tujuan-tujuan bersama tadi jadikan komitmen untuk menjalankan aktivitas bersama dalam kelompok kan. Tapi ada nggak nanti kelompok-kelompok yang membangun tadi kelompok-kelompok interlocking pasti ada. Nah, tapi silakan saja diberi kesempatan. Kadang-kadang mereka pun memberikan sesuatu nilai baik juga, gitu. Termasuk tadi muncul satu orang menjadi pencilan, gitu ya. Jangan pula didiamkan. Lama-lama dia hilang dengan sendirinya, gitu. Tapi kalau selalu sangat otokratik si pemimpinnya, dia tendang aja, nggak butuh saya orang ini, tendang sama dia. Nah, itu juga salah dalam kepemimpinan kelompok. Harusnya dirangkul, diajak, berbarengan dengan membangun pendidikan secara personal sehingga memiliki sesuatu yang equal. Nah, jadi nggak mudah juga begitu ya membangun struktur jaringan itu. Sehingga nanti banyak evaluasi yang cukup akademisi gitu ya, akademis yang bisa disampaikan. Gitu. Kalau tinjauan Anda cukup kuat yang dilihat dari kemampuan membangun kuesioner tadi atas dasar teori-teori yang menguatkan. Jadi kuesioner itu pertanyaan itu bukan semua Anda ya, ada teori, ada dasar yang menguatkan yang nanti bisa dijadikan justifikasi untuk Anda menjelaskan secara akademis di dalam bab hasil dan pembahasan Anda. Nah, jaringan-jaring personal ini kembali saya ingatkan jangan dianggap sebagai musuh, tapi silakan dikelola. Kan suka ada tuh manajemen konflik. Konflik itu kalau perlu dimunculkan gitu. Kan sebagian 1-2 orang yang membangun nuansa menentang kan ide-ide atau beberapa program yang nuansa substansinya dia nggak suka, tapi program dia suka kan sudah sepakat sebagai suatu komitmen. Nah, jadi hal-hal seperti ini dia akan tumbuh ke arah ya yang dalam gitu karena dia akan membangun suatu yang valid, yang solid, yang padat satu sama lain. Tapi orang ini kelompok ini kecil ini harus dipelihara, ditingkatkan untuk membangun kedinamisan misalnya. Nah, jadi sistem ini harusnya betul-betul dirangkul. Jangan-jangan dia memang kurang ada kasih keran informasi. Dia miskin informasi yang ada di dalam kelompok. Lebih lagi pemimpin kalau ada sesuatu ide, suatu gagasan, suatu teknologi, suatu bantuan, dia kukup sendiri untuk kepentingan dia dan beberapa temannya aja, sehingga tidak menyebar kepada yang lain. Nah, saat dia tahu atau dia dapat informasi dari yang lain, itu terjadi sesuatu yang membangun konflik ya, secara tidak langsung. Nah, bagaimana membangun itu di struktur jaringan supaya terjadi sesuatu yang bisa mengajak semua gitu ya. Walaupun tadi ada perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar,
Tapi dengan Anda meyakinkan satu sama lain ini adalah demi kelompok, ini jadi penting. Untuk itulah kunci paling kuat kepemimpinan itu sesuatu faktor sukses tidaknya suatu komunikasi kelompok. Termasuk nanti disupport oleh kepemimpinan di bawahnya, yaitu misalnya pengurus. Padahal setiap anggota itu punya kepemimpinan. Anda, saya juga punya kepemimpinan. Cuman ada yang belum sadar dengan kekuatan kepemimpinan yang dia punya. Ya, tipenya selalu ingin menjadi pengikut, menjadi membering gitu ya. Padahal Allah Tuhan kasih semua orang punya leadership, kepemimpinan. Nah, ini kira-kira gambaran-gambaran sedikit lah ya berkaitan dengan membangun struktur jaringan itu. Ataupun kupasan-kupasan yang harus dan bisa dilakukan. Nah, jadi masing-masing orang di dalam berinteraksi tadi, dalam membangun peran, network communication itu bisa dikasih label juga orang itu. Kasih label, dia termasuk Brit kah, termasuk lesson kah, termasuk isolate kah, saya kata tadi isolate gitu ya, atau termasuk start, tempat orang bertanya, banyak orang bertanya, dan dia selalu memberikan jawaban dan orang merasa terpuaskan, sehingga frekuensi bertanya semakin tinggi, memelihara keakuan dia sebagai start. Nah ini misalnya contoh ya, ini bisa Anda lihat, Anda baca gitu. Ini pendapatnya si Wolfstrom, ya ada kelompok, ya apa tadi start, ada kelompok yang namanya Brit. Brit itu adalah ada anggota kelompok, dia membangun klik dalam organisasi atau kelompok yang besarnya, tapi dia menghubungi kepada tadi kayak Jessica tadi, misalnya ada si ini dan ini sebagai sama-sama, ya. Maka peran B itu dia sebagai Brit gitu, yang menjembatani dua atau lebih ya teman-teman dalam kelompok itu sendiri untuk lebih memaknai maunya kelompok, maunya yang disuarakan oleh si start atau si L tadi, atau leader ya. L itu kan leader apa lesson ya, lesson. Nanti di sini masalahnya startnya yang di bawah itu, tempat banyak orang bertanya itu ya, dari sekian banyak orang 5 orang bertanya pada dia, maka dia namakan start. Nah, lesson itu tadi malah dia peranannya kayak Brit tadi, tapi lebih besar, menghubungi Brit yang ada tadi gitu ya. Ada kelompok lain lagi yang Brit, dia mengayomi temannya yang isolate, yang pencilan di tempat dekat rumah dia misalnya kan, tempat dia bermukim misalnya. Nah, satu sama lain tidak punya atau tidak begitu kuat berinteraksi verbal sama start gitu, maka dia difasilitasi oleh si lesson ini ya. Jadi dia bisa lebih dari 2 atau lebih gitu Brit yang dia mampu hubungi, menjadi penghubung nanti ke kelompok juga, ke ketua kelompok juga. Atau dia dapat dari Brit 1, dari ini dia sampaikan juga kepada Brit 2, harus seperti ini. Jadi penghubung saja fungsinya. Nah kalau isolate, ya itu tadi, dia cukup puas dengan lesson tadi, ya tak pernah ada sama sekali nuansa berhubungan dengan Brit ataupun dengan start, lebih pada start gitu ya. Dia cukup puas saja namanya ada di dalam wadah itu gitu ya. Anggota seperti ini cenderung menyendiri, cenderung ya lihat-lihat aja orang ngerjakan ini, kalau dia tertarik dia kerjakan juga, kalau enggak ya yang penting saya sudah terdaftar saja di situ gitu. Makanya kalau pemimpin yang sangat progresif ya tentang aja tuh orang-orang yang namanya isolate gitu ya, padahal itu tidak mendidik ya, dalam membangun suatu aktiviti kebersamaan dalam suatu aksi komunikasi kelompok begitu. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo saya kasih kesempatan sambil saya mengecek absen.
Ada berapa yang belum absen ini ya? Tolong silakan ngisi. Di samping tadi ada 3 orang yang sudah mendaftar, dia tidak bisa. Nanti supaya clear semua. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Masih berapa slide lagi nih? Kita coba lihat dulu. Ya, bentuk-bentuk jaringan sederhana, network communication ini yang sederhana, yang sering ditemui oleh teman-teman yang melakukan penelitian-penelitian dalam suatu small group communication, komunikasi kelompok kecil. Yang umumnya sejenis ya, kelompok budidaya sayur yang ada di Puncak misalnya kan, yang kemarin penelitian bimbingan saya anak S3 itu, yang pesertanya 39 orang. Dia mampu menggambarkan ini. Atau kelompok ternak sapi perah di Lembang. Ya, kemarin juga lulus, dia juga bisa memappingkan ini. Ya, silakan saja. Jadi minimal ada 5 ya. Ada tipe lingkaran, ada tipe rantai, ada tipe roda, ada tipe Y, dan ada tipe yang bundaran gitu. Semua orang saling memanfaatkan saluran. Jadi ini juga ada di buku Baby Masterson nih, coba dibaca ya. Maksud lingkaran tuh gimana sih? Misalnya kan. Oh, posisi masing-masing orang tidak kelihatan siapa pemimpin. Beda dengan roda. Roda di tengah itu adalah start, ya kan? Dan yang di kiri kanan atas bawah itu adalah memberingnya. Oh, ada lagi yang tipenya Y di tengah-tengah start, ada 3 yang melingkupi tempat dia berinteraksi, tapi nanti di ada lagi orang yang di bawah gitu, di bawah itu dia butuh breathe misalnya, atau dia butuh lesson gitu untuk sampai kepada start, atau tipe rantai. Tipe rantai di tengah-tengah itu start. Bundaran pertama, kedua itu member, start, ketiga dan 4 ada, dan 4, 5 itu adalah member gitu kan. Biasanya semakin orang dekat start, dekat pemimpin, itu lebih banyak kan konten-konten interaksi verbal yang mereka terima, mereka tahu apa yang berkaitan dengan kelompoknya, aktivitinya gitu kan. Tapi semakin jauh dari start kan semakin sedikit itu, baik nuansa pesan, nuansa durasi maupun nuansa frekuensi misalnya gitu ya. Nah, ini suatu hal yang menarik nih, termasuk penelitian-penelitian yang mengkritik maksud saya untuk dilakukan oleh anak-anak S1 untuk melakukan analisis jaringan ya, kerja network komunikasi dalam komunikasinya. Kita lihat satu persatu, misalnya yang bentuknya roda. Roda. Jadi di tengah-tengah itu adalah start, menjadi pusat fokus perhatian, tempat memberikan instruksi, tempat juga mendengarkan, kan gitu ya. Nah, jadi sumber informasi utama itu dia selalu ada di posisi terpusat. Sehingga dia memang mengkondisikan seperti itu, sehingga dia bisa terhubung dengan semua anggota kelompoknya. Tapi masing-masing anggota kelompok tidak punya kemampuan atau tidak dapat berhubungan dengan sesama mereka gitu ya. Dia hanya dapat berhubungan dengan leadernya, dengan startnya. Jadi terlihat di sini nuansa-nuansa interaksi antar membering itu, anggota itu tidak muncul gitu ya. Nanti boleh dibaca tuh buku Baby Masterson, kelemahan, kekurangan, dan kelebihan dari masing-masing jaringan tersebut. Yang kedua tipe tipe lurus gitu.
Ya, ada di sini tadi tipenya nih, tipe rantai. Mau diluruskan horizontal boleh, mau diluruskan vertikal juga boleh. Tipe rantai. Jadi si A cuma bisa ngomong dengan si B ngomong dengan bosnya, misalnya ya, dengan pemimpinnya. Begitu yang di sebelah start. Kalau kita anggap di tengah itu adalah start. Jadi si C sebagai start, maka dia bisa ngomong D dengan si C, E itu hanya bisa ngomong dengan D saja. Jadi apa yang dibutuhkan oleh A yang paling kiri dan apa yang dibutuhkan oleh E yang paling kanan, lingkaran merah itu, dia menunggu ya apa-apa yang disampaikan oleh B maupun oleh D, kan gitu kan, yang merupakan informasi ya dari start dari C itu gitu. Jadi apa namanya, komunikasinya berjenjang, kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan sebagai komando, sifatnya komando. Jadi yang level kan sudah ada struktur nih, boss, middle, lower, middle dan lower. Lower leader ini nggak bisa langsung ke top leader, tapi harus lewat middle dulu. Itu suka ada dalam organisasi bisnis kan begitu ya. Termasuk juga organisasi tentara juga sangat rigid gitu. Misalnya seperti itu. Nah, itu tipe rantai. Nah, rantai yang dibuat vertikal tapi dia kayak Y gitu. Ya, itu juga sesuatu yang berbeda, ya kan? Yang di tengah-tengahnya itu sisinya itu adalah start. Tapi orang yang A dan B yang di atas kali itu dia harus selalu bertanya gitu ya, tempat menjadi rujukan gitu kan. Apa-apa yang harus dia kerjakan misalnya. Maka dia otomatis kayak rantai gitu kan. Sama dengan CDE itu kan rantai juga gitu. Tapi sangat dihubungkan masing-masing mereka ini sendiri dengan tupoksi pekerjaan mereka di dalam struktur kelompok, maka suka bermain sebagai Y gitu ya. Karena baik A, B maupun D, nah itu adalah orang-orang yang punya kewenangan, pendelegasian kewenangan yang berbeda-beda. Gitu. Maka dia akan berkomunikasi dengan seorang saja, ya sebagai pimpinannya misalnya begitu ya. Tapi bisa juga tuh yang si D itu dia punya juga pengikut gitu ya, atau kelompok isolit seperti gambar tadi secara umum yang dia juga menyalurkan informasi-informasi yang dia dapat gitu ya, atau dia juga menyampaikan informasi yang dapat dari E untuk disampaikan kepada pemimpinnya untuk dijadikan jalan keluar gitu ya, boleh-boleh saja. Itu namanya tipe jaringan Y. Makanya kalau yang dari A, B, dan D itu intensitas jumlah kesepakatan diskusinya kita taruh angkanya 3,5, maka yang nomor E itu kepada pemimpin kan 0 itu, tapi kepada itu boleh saja dia menjadi 3,5 atau malah 5 gitu ya pendekatannya kalau dibuat skor 1 sampai 5. Maka kalau dirata-ratain maka hubungan antara yang di tengah start itu dengan yang paling bawah yang si E itu bisa lebih kecil lagi itu informasi yang tersampaikan gitu ya. Bisa 1,2, 1,78 ya, ada berapa penelitian teman-teman S2 saya kemarin. Nah, jadi hal-hal seperti ini bisa dijadikan aspek riset lah maksud saya. Yang keempat, ada tipe yang perlu kita jelaskan juga secara detail. Nah, tipe lingkaran. Setiap orang hanya dapat berkomunikasi dengan 2 orang di sampingnya, baik ke kiri maupun ke kanan. Tidak ada pemimpin, semua memainkan kepemimpinan gitu ya. Jadi kepemimpinannya tidak sentralistik. Nah, makanya tipe seperti ini orang suka berpikir tipenya laissez-faire. Kan ada kepemimpinan itu kan, adem ayem itu. Ada autokratik, demokrasi, laissez-faire.
Inilah laissez-faire. Derajat homofilinya tinggi, nah, gitu ya. Karena masing-masing sudah sangat jelas kewenangan, status struktur tugas sudah sangat jelas, gitu ya. Sehingga silakan mereka dituntut bekerja, nanti pada suatu kondisi waktu durasi tertentu baru dilaporkan. Atau saat di dalam kelompok itu ada yang nyubit, ada cubitan dari luar gitu ya, baik berupa persaingan gitu ya, baru mereka membangun kepemimpinan kembali kepada demokratik ataupun autokratik untuk mensasar cubitan tadi. Ya, nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, contoh terakhir adalah tipe dari segala arah. Nah, roda semua saluran. Setiap anggota dapat berkomunikasi satu sama lain. Setiap anggota memiliki kekuatan yang sama untuk saling mempengaruhi. Ada kepemimpinan, dianggap semua punya kepemimpinan, tapi besar tidak perlu. Sehingga terjadilah homofilus yang tinggi dan sentralistik yang rendah atau tidak ada sama sekali. Inilah yang kita tuntut sebagai partisipasi maksimum. Nah, saya kira itu pengantar kita kuliah minggu ke-7 berkaitan dengan network communication. Yang ini bisa kita jadikan dasar kita untuk meneliti. Sekarang tidak saja manual, bisa juga menggunakan aplikasi. Gitu ya. Anda bisa lihat tuh di web tuh banyak sekali nih. Saya hanya memberikan pencerahan saja, selebihnya Anda adalah milenial, carilah referensi yang lain gitu ya, yang lebih greget dan lebih bisa diaplikasikan di kondisi-kondisi kelompok-kelompok binaan kita di Indonesia. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Nah, ini tadi secara umum sudah saya jelaskan bahwa Anda bisa mengukurnya dari frekuensi interaksi kan, tapi juga bisa lihat dari durasi ataupun densitas. Berapa banyak orang yang terhubung satu sama lain, total hubungnya bagaimana, bisa nggak digambarkan tautannya gitu ya. Jadi bukan frekuensi itu bukan intensitas saja ya, tapi juga bisa membangun densitas. Atau bisa juga disebut apa? Lama berhubungan. Silakan, yang penting satuannya harus sama. Nanti kalau dijadikan sebagai unit penelitian. Ini nanti orang berinteraksi ini ke dalam atau lebih banyak keluar simpulnya gitu ya. Nah, kalau dia ke dalam namanya apa? In degree, kalau keluar out degree. Jadi ini pun bisa digambarkan nih kayak gini nih ya. Ada kelompoknya sub ya, sub ini bisa membangun klik masalahnya. Kanesa dia dapat dari tur apa ini agak kecil kata itu ya, saya malah tak membaca. Turketi ini kan kalau kita lihat kemarin dia kesannya sebagai apa? Sebagai lesson apa sebagai brief? Nah, bukan yang kemarin, yang tadi di slide di atas itu sebagai lesson atau sebagai brief? Lesson, Pak. Nah, sebagai lesson. Tentu nanti dia akan membentuk nih si Karesa ini sendiri kan, bentuk klik dia sendiri nih. Saat dia ingin membangun out degree, nah dia buat tautan lagi nih sama dua temennya ini. Jadi ini ada simpukannya saya nih. Si pemimpin yang bagus dia paham nih interaksi ya peran masing-masing orang dalam kelompoknya itu sendiri gitu. Oh, nah, seperti ini harus diamati juga. Tapi nggak mungkin dia akan membangun penyerangan yang sangat
tinggi ya, melahirkan konflik. Tentu dia pasti akan menunjukkan gelagat setelah dia berdiskusi sama Turketi ini. Makanya Turketi ini harus dipelihara ya oleh si F ini ya, yang memainkan sebagai suatu kerja start, misalnya kerja kepemimpinan. Karena kalau dilihat di sini kan startnya juga banyak kan, karena Turketi itu juga sebenarnya start, tempat orang bertanya, tempat dia ditanya kan, juga F itu juga start gitu ya. Fazes itu juga start sebenarnya. Nanti kita lihat Algoria juga start, Kanesa juga start. Cuma nanti level-level kewenangan aja yang berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi di gambar itu akan memungkinkan juga ada klik-klik saya bilang tadi. Kelompok-kelompok kecil yang terbentuk dalam jaringan yang ada. Apa itu harus dibunuh? Karena membunuh itu membunuh kreativitas, membunuh inisiatif. Jangan-jangan mereka tidak punya sesuatu ya yang tidak terfikirkan ya oleh si pemimpin kepemimpinan yang lain. Jadi dikelola aja, di manage saja supaya nanti nuansa-nuansa competitiveness yang sederhana ya, persaingan sederhana itu sendiri tetap dijalankan. Walaupun dalam kelompok pembinaan kita suka petani, nelayan, pekebun kita tuh nggak mau melakukan suatu pembinaan kelompok yang membangun persaingan. Mereka lebih enak bermain dengan akomodatif. Ya. Jadi derajat konflik itu aja yang dimainkan oleh kita sebagai pembina. Kan kalau Anda menjadi fungsi mahasiswa ke lapangan, kerja praktek lapang atau melakukan kegiatan kerja nyata, itu kan kerja change agent tuh, pengaduk tuh. Nah, pengaduk ini harus pandai. Nah, lebih-lebih lagi si pemimpin kelompok yang memang orang lokal gitu, yang juga harus pandai berstrategi supaya dia tetap diakui oleh orang-orang di dalam kelompoknya itu sendiri sebagai leader of group. Nah, jadi mengidentiti jaringan komunikasi ini menjadi sesuatu yang penting, baik sebagai leader of group maupun si pemimpin pembina kelompoknya. Jadi outside, orang di luar kelompok, namanya pembina kelompok atau si change agent, bahasanya si Johnson & Johnson itu. Nah, ini melihat ternyata banyak juga tuh penelitian jumlah kelompok binaan itu bukan cuma 30 orang, 40 orang. Namanya small group bisa sampai 80, sampai 90. Banyak itu. Makanya nanti dipecah-pecah saja dengan gambar itu. Tapi kan mendapatkan datanya pasti ke semua anggota kelompok ditanya kan. Misalnya di sini bisa sampai ratusan nih. Totalinya ada 100 kelompok. Nah, misalnya namanya KWT, Kelompok Wanita Tani Sejahtera. Nah, nanti tinggal dibangun saja. Oh, bagaimana? Ada berapa star di situ? Anda bisa analisis tuh, silakan saja. Ada berapa star? Ada berapa breed? Ada berapa license? Ada nggak pencilan? Ada nggak orang di luar yang mempengaruhi dalam satu grup itu sendiri? Nah, itulah yang nanti jadi penelitian menggelitik yang bisa dijadikan suatu penelitian untuk level S1. Malah di luar negeri itu anak S3 pun bisa melakukan kegiatan ini, tapi dengan ditambah pendekatan riset kualitatif untuk menguatkan itu. Kira-kira seperti itu ya. Ini buka-buka wawasan saja. Ini banyak contoh-contoh saja. Nah, ini yang berdasarkan aplikasi. Kalau yang tadi kan berdasarkan manual. Nah, ini aplikasi nih. Dia langsung softwarenya nanti keluar. Gini loh networkingnya. Jauh lebih menarik ya. Jauh lebih kuat paparan-paparannya. Kalau yang tadi jauh lebih semerawut garis-garisnya. Kira-kira ini ya, contoh-contoh saja. Jadi sebanyak apapun jumlah sampel sebagai anggota kelompok yang akan ini bangun, jaringan komunikasinya, aplikasi tidak jadi masalah. Dia bisa memappingkan. Yang lama itu adalah entry data, ya kan? Membuat master table, nanti saat masuk aplikasi, tidak sampai setengah jam, gambar ini pun sudah tergambar. Oh, saya perlu melihat frekuensinya, besar durasinya, langsung bisa dikeluarkan oleh aplikasi.
Nah, cuma kelemahannya nanti kalau nanti ini adalah tipe-tipe riset S2 S3 itu kita suka menuntut dikuatkan dengan narasi-narasi kualitatif. Carilah kayak informan 1-2 yang bisa menguatkan riset kuanti kita. Makanya kalau ada murni kuanti, catatan lapang itu menjadi penting untuk menguatkan tulisan di hasil bahasan kita. Saya kira itu pengantar saya untuk jaringan komunikasi. Jadi saya hanya mengingatkan saja bahwa ini bisa menjadikan aspek riset yang mengkritik bagi untuk S1, S2 maupun S3. Tinggal tergantung Anda nanti kalau berminat bisa konsultasi pada kami, pada saya, pada lab kami gitu ya di Departemen Komunikasi Pengembangan Masyarakat atau SKPM FEMA IPB. Saya kira itu, silakan masih punya waktu 5 menit kalau ingin bertanya. Monggo. Kalau tidak bertanya, kita cukupkan saja. Berarti masih 1 orang yang belum absen. Saya nanti coba cek secara pribadi kelemahan dia apa. Kalau enggak, saya hadirkan semua dalam pertemuan kuliah ini. Saya kira itu pertemuan ini, adik-adik sekalian. Mas Rizky, Mas Zaid, kita tutup ya. Atau ada statement? Oke ya, kami saya. Sampai ketemu minggu ke-8.